Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Riswandi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Komputer Forensik dan Keamanan Cyber. Yang pertama, apa itu OSI model? Jelaskan perbedaan setiap layer pada OSI model. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual dan diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Namun, saat ini telah dikembangkan dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer, dengan diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Di OSI model terdapat beberapa layer, yaitu yang pertama, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat, center, atau terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Presentasi layer di mana mempunyai fungsi untuk menetranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Network layer adalah header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini, terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau pengeras suara. Yang terakhir ada physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Apa itu SQL injection, DDoS, dan ransomware? SQL injection adalah jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seseorang menyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Dengan begitu, hacker dapat melihat data yang tidak seharusnya mereka lihat, termasuk data milik pengguna lain. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS juga memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, atau yang disebut dengan overload. Ransomware adalah salah satu jenis malware atau malicious software yang bekerja dengan
Metode enkripsi mengelola data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat, sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut dideskripsi atau diolah kembali dari bentuk yang sudah dienkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Serangan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal, karena dapat mencegah ancaman dari berbagai macam serangan digital. Apa yang dimaksud dengan digital forensik? Digital forensik adalah salah satu ilmu forensik terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten dari perangkat digital, dan sering dikaitkan dengan kejahatan. Komputer forensik digital diperlukan karena data pada perangkat dapat dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Proses dari digital forensik. Di sini ada beberapa proses, yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer. Media penyimpanan seperti flash disk, pendrive, hard disk atau CD-ROM, PDA, handphone, smart card, SMS, email, dan lain-lain. Bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Yang kedua, pemeliharaan, memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Lalu ada yang ketiga, analisa. Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam jumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Lalu yang keempat ada presentasi. Menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukti elektronik dan digital. Bukti elektronik yaitu barang bukti elektronik bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis-jenis barang bukti elektronik ini seperti komputer, PC, laptop atau notebook, netbook, tablet, telepon genggam, flash disk, floppy disk, hard disk, CD atau DVD, dan semacamnya. Lalu barang bukti digital. Barang bukti digital ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik. Ada beberapa contoh, yaitu logical file, delete file, lost file, file select, dan office file, dan lain-lain. Framework yang digunakan digital forensik yaitu penerapan
Integrate Digital Forensic Investigation Framework V2 pada proses investigasi smartphone, yaitu yang telah dilakukan pada proses investigasi smartphone, maka diharapkan dapat menjadi standar dalam proses investigasi barang bukti digital di Indonesia, sehingga nantinya tidak akan ada perbedaan hasil investigasi dalam proses penanganan barang bukti yang telah didapatkan karena framework tersebut memiliki fleksibilitas dalam menangani barang bukti digital yang ditemukan di TKP. Sekian untuk presentasi UTS hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.